Pemirsa, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman turut menyoroti kasus aksi polisi tembak polisi yang terjadi di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat. Habib menyatakan dari informasi yang didapat bahwa kejadian ini dilatar belakangi oleh pelaku yang merasa tidak senang atas apa yang dilakukan Kasat Reskrim yang menindak tambang ilegal. Habibur Rahman juga menyatakan akan mengusut tuntas peristiwa ini. Saya duga pasti merupakan pembunuhan berencana, ya, karena dia menggunakan pistol menembak, ya, sudah merencanakan untuk menembak. Saya menduga itu pembunuhan berencana, tapi nanti penyidik silahkan memprosesnya. Selain itu latar belakangnya dari informasi yang kami dapat adalah terkait, ya, bahwa ada yang menyebutkan si pelaku ini tidak senang atas apa yang dilakukan Kasat Reskrim menindak tambang ilegal galian C. Nah, jadi dipertanyakan apakah pelaku ini membackingi tambang ilegal sehingga ketika tambang ilegal tersebut ditindak orang ini marah, ya. Nah, ini juga harus diusut tuntas. Dua hal, karena itu kami Komisi 3 DPR RI hari Senin yang akan datang akan ke Sumatera Barat. Pemirsa, peristiwa penembakan antara dua perwira polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat menambah nokta merah catatan aparat penegak hukum, apalagi pelaku yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan menembak rekannya yang merupakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan diduga berkaitan dengan keberadaan tambang ilegal. Ya, bagaimana kepolisian seharusnya menyikapi insiden ini? Kita akan berbincang dengan Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman dan juga Penasihat Ahli Kapolri Bidang Hukum Arianto Sutadi. Selamat petang Bapak-Bapak semuanya. Bang Habib, Pak Arianto. Ya, selamat petang. Assalamualaikum. Selamat petang Pak Habib. Waalaikumsalam. Ya, Bang Habibur Rahman, bagaimana sejauh ini sikap dari Komisi 3 atas insiden yang terjadi? Meskipun sebelumnya kita tahu Bang Habib cukup tegas menyampaikan ini perlu diselidiki lebih serius, apalagi mengenai dugaan adanya kasus tambang ilegal ini, Bang Habib. Ya, tentu kita pertama menyatakan bela sungkawa, ya, karena satu prajurit Bayangkara tewas di tangan rekannya sendiri. Ini sangat memprihatinkan. Nah, ada dua hal yang harus diusut. Pertama, pelaku, ya, yang brutal tersebut memang harus ditindak secara tegas, baik dalam konteks pidana maupun konteks disiplin dan kode etik. Tapi dua hal lain terkait selain pembunuhan tersebut, yang perlu diusut juga latar belakangnya. Kalau dari informasi yang kami dapat, ya, saya dapat pagi-pagi dari WhatsApp grup Komisi 3 yang biasanya kredibel informasi tersebut, bahwa latar belakangnya adalah karena Kasat Reskrim ini baru saja menertibkan dan menahan tersangka tambang ilegal. Lalu pelaku datang, masuk dan melakukan penembakan 2 kali. Lalu melakukan penembakan juga kepada Kasat Resmob, kalau salah seperti itu keterangan yang kami dapat. Nah, ini kan berarti ada hal yang sangat serius terkait dengan pengungkapan dan pengusutan kasus tambang ilegal ini, karena kan pelaku juga menelpon si Kasat Reskrim ini terkait penangkapan tersebut sebelum kejadian. Baik, kita harus diusut tuntas apakah pelaku ini membackingi tambang ilegal, gitu. Kalau membackingi tambang ilegal tentu itu dua masalah yang berbeda dengan yang tadi pembunuhan tadi, ya, yang juga harus diusut tuntas dan harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum sudah berapa lama dan dengan siapa saja beliau melakukan. Ya, baik. Kita ke Pak Arianto. Pak Arianto, Kapolda Sumatera Barat ini kan menyatakan peristiwa penembakan ini terjadi di tengah upaya untuk memberantas adanya tambang ilegal. Lalu sikap seperti apa yang harus dilakukan polisi ketika ada kasus tembak-menembak antara polisi yang berlatar belakang tambang ilegal ini? Ya, apapun yang terjadi polisi harus mengusut, ya. Itu kejadian tembak-menembak itu apa penyebabnya dan kemudian bagaimana kejadiannya. Dan kemudian apa motifnya. Saya tadi juga sudah menelpon Bapak Kapolda dalam rangka memang menyatakan kasus ini dalam rangkaian penertiban galian C. Sesuai dengan perintah dari Presiden kan kita harus menindak semua illegal logging, illegal mining dan sebagainya. Dan si wilayah itu juga Kapolda mengeluarkan perintah dan kemudian ditaati oleh para Kapolresnya untuk menertibkan tambangan liar. Nah, kalau di wilayah-wilayah kecil seperti di Tangerang termasuk di Sumatera Barat itu yang banyak ke sana adalah galian C. Galian C itu kan pasir itu, ya.
Itu sudah banyak sekali terjadi sejak dulu itu, yang banyak sekali masyarakat yang nambang ya kemudian dijual di antara daerah situ saja itu. Dan kemudian ini rupanya kapten itu barusan menindak pelaku Galian C, tapi kemudian Kabak Ops mungkin temannya atau gimana itu kemudian dia mendatangi dan kemudian menembak Ulil namanya, AKP Ulil kalau nggak salah. Ya. Dan kemudian habis itu malah datang ke Polres juga, ke rumah Kapolres nembak-nembak. Jadi seperti orang kalap itu gitu, nembak sampai 7 peluru gitu. Dan kemudian tadi malam juga sudah tertangkap. Itu penembaknya Kabakopnya itu adalah Brimob ya, pangkatnya pangkatnya AKP atau AKBP saya nggak tahu, tapi yang jelas saya lihat ya, kalau lihat NRP-nya itu NRP sudah sepuh ya, jadi dia tinggal 1 tahun pensiun itu. Sementara korbannya ini adalah tamatan Akabri angkatan 2012, jadi masih muda, masih bujangan lagi katanya. Dia mantan ajudan dari Jawa Tengah, kemudian habis sekolah, kemudian dipromosikan di sana. Dan itu intinya adalah korban kasat reserse itu adalah menurut dari pengamatan sementara ini adalah orang yang baik bertugas, sementara yang menembak itu adalah mantan Brimob dan Kabak Ops yang sudah hampir pensiun. Kurang lebih gitu yang saya dengar. Oke. Baik, peristiwa penembakan yang kemudian melibatkan antar oknum polisi ini tidak kali ini saja terjadi. Bahkan juga informasinya berkaitan dengan adanya aksi pembunuhan berencana. Bang Habib mungkin nanti bisa menjawab mengenai hal ini, tapi usai jeda Bang Habib kami kembali untuk Anda pemirsa. Baik, Anda masih menyaksikan Kabar Petang pemirsa, dan kembali kita akan lanjutkan pembahasan bersama dengan Bang Habibur Rahman dan juga Pak Arianto Sutadi. Bang Habib, tadi terakhir Bang Habib juga menyampaikan ini ada kaitannya dugaannya dengan pembunuhan berencana. Peristiwa penembakan yang terjadi antar oknum polisi ini juga bukan peristiwa yang pertama kali terjadi, Bang. Lalu bagaimana kemudian Komisi 3 melihat mengenai peristiwa ini dan memberikan analisa terhadap peristiwa ini? Ya, pertama ini kan kita masih dalam proses penyidikan. Nah, kalau dari timeline yang kami terima ya, ini pelaku datang langsung menembak. Ya. Enggak, sebelumnya pelaku menelpon Kasat Reskrim ya terkait penangkapan terhadap pelaku illegal mining, tambang ilegal Galian C ya. Lalu datang melakukan penembakan ya beberapa kali katanya. Nah, setelah itu pelaku juga melakukan penembakan ke arah Kanit Resmob di Polres tempat ya. Setelah itu pelaku kabur ke arah rumah dinas Kapolres juga melakukan penembakan. Nah, setelah itu barulah pelaku ke arah Polda ya, mungkin untuk menyerahkan diri. Nah, itu kalau saya melihat ya, bukan seperti misalnya orang berdebat lalu cekcok tiba-tiba tidak bisa menahan emosi melakukan penembakan gitu. Jadi harus dikupas tuntas persoalan ini. Nah, kalau soal apakah ini bukan pertama kali, ya memang namanya fenomena oknum itu ada di semua lembaga. Ya. Di DPR ada oknum, kemudian di pemerintahan ada oknum, di kepolisian ada oknum ya. Itu hal yang biasa, tinggal bagaimana kita mensikapinya. Ada 2 hal menurut saya, hal besar yang penting untuk dievaluasi terkait masalah ini. Yang pertama, soal bagaimana evaluasi penggunaan senjata. Ya. Apakah terhadap anggota tersebut dilakukan semacam cek kesehatan mental yang periodik. Ya. Sehingga nggak gampang cabut senjata terkait masalah yang mereka hadapi. Yang kedua juga bagaimana memantau ya, memetakan abuse of power yang dilakukan anggota Polri ya di tingkatan bawah, misalnya dengan menjadi backing dari praktek-praktek yang ilegal. Seperti apa? Nah, kok bisa-bisanya misalnya dia keberatan terhadap penangkapan pelaku tambang ilegal. Ya pasti kan sangat mungkin ada keterlibatan dia ya di tambang ilegal tersebut. Seperti apa penegakan hukumnya? Nah, ini yang harus kita
evaluasi. Karena itu kami Komisi 3 pertama hari Senin besok kami akan langsung ke sana ke lokasi ya, yang kemudian pada hari Kamis setelah pilkada kami akan panggil Kapolda, Kapolres dan Kadif Propam ya, untuk bukan sekedar kasus ini tapi secara umum cari cara bagaimana agar persoalan seperti ini tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Kami tahu standarnya Pak Kapolri ya, Pak Sigit luar biasa baik. Hal seperti ini pasti beliau tuntut untuk diselesaikan dengan segera dan dengan tuntas. Ya, mungkin Pak Sigit pasti sudah kasih perintah paling lambat ya, misalnya 2 minggu sudah clear semua ya, sudah berjalan semua proses hukum pidana, baik pidana maupun etik dan kedinasannya. Baik, kita ke Pak Arianto. Pak Arianto melihat kasus ini polisi menembak mati rekannya yang juga sesama polisi, diduga juga ada keterlibatan backingan tambang ilegal di situ. Hukuman terhadap pelaku ini seperti apa, Pak Arianto? Selain pemecatan tidak dengan hormat. Kalau estimate saya, nomor 1 dia karena etika dulu ya, etika pasti itu PTDA lah. Karena dia bunuh orang dan ancaman hukumannya kan pasti lebih daripada 3 tahun ya. Itu. Dan kemudian yang kedua, polisi kan tunduk pada peradilan umum. Nah, ini peristiwa ini suatu peristiwa yang sangat mengejutkan dan terang benderang ya, kasusnya itu yang terjadi dari bukti-bukti yang ada itu terang benderang bahwa ini entah ini pembunuhan atau pembunuhan direncanakan atau apa ya, tapi yang jelas itu masuknya ancaman hukumannya sangat berat sekali. Jadi makanya yang kedua, ini peristiwa ini di samping pidana biasa ya, tetapi sangat memalukan korp gitu kan. Jadi efeknya sangat besar. Oleh karena itu maka atensi daripada Bapak Kapolri pasti tangani dengan tegas tapi juga profesional ya. Jangan sampai nanti kita timbul di belakang hari kalau kita tuh pengen cepat dan kemudian pengen membuktikan ketegasan tapi kemudian bukti-buktinya kurang lengkap, nanti timbul kendala di belakang hari. Saya tadi sudah dengar telepon dengan Bapak Kapolda. Pak Kapolda juga memang sudah diperintahkan untuk tangani dengan tegas, cepat, tapi teliti, tetap memperhatikan scientific investigation sehingga bisa dipertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh Polri. Dan yang berikutnya adalah cepat-cepat diklarifikasi apa yang terjadi kepada publik sehingga tidak menjadikan tudingan-tudingan kepada Polri bahwa Polri ini masih melindungi pelaku ataupun oknum yang tidak disiplin ya, melanggar aturan ataupun tidak taat pada tugas gitu. Itulah kira-kira yang terjadi. Tapi sampai sekarang ketika saya tanya motif, dalami dulu karena sampai sekarang masih didalami dan saya dengar tadi juga dari pelacakan dari handphone dan sebagainya itu masih tetap didalami untuk menentukan bagaimana proses tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Habib tadi, tidak ada perencanaan tapi sebelumnya sudah ada pembicaraan. Saya kira itu record daripada percakapan dan kemudian saksi-saksi di tempat itu semua akan ditangani secara cepat dan secara lengkap. Dan pasti polisi dalam waktu singkat ini akan memberikan klarifikasi apa tindakan yang dilakukan kepada para pelaku ini. Oke, Pak Arianto mungkin menanggapi mungkin menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Bang Habib mengenai akses terhadap senjata api ilegal oleh para anggota kepolisian ini Pak, sehingga kemudian senjata api yang digunakan ini tidak sewenang-wenang digunakannya dan justru berakhir pada peristiwa yang seperti ini. Bagaimana kemudian kepolisian harus mengaturnya nanti ke depan? Ya, kalau penggunaan senjata ini ya, theoretically itu sudah ada cek psikologi dan kemudian selektif dan sebagainya. Tapi ini pelaku ini ya perlu diketahui beliau adalah mantan Brimob dan sudah tinggal setahun lagi pensiun. Jadi mengenai penggunaan senjata api pasti tidak dilakukan. Tetapi di sini kalau saya melihat ya, kelihatannya dia itu sangat emosional ini ya, sangat emosional dan gegabah tugasnya kelakuannya itu. Itu mungkin juga ya karena temannya itu Galian C kemudian ditangkap dan kemudian minta tolong tapi kemudian tidak dikabulkan, mungkin juga dia kalap yaitu marah gitu sehingga dia di luar kendali sehingga dia langsung melakukan tindakan itu. Bahkan kan 2 kali tembakan kepada ini KKP yang meninggal ini dan kemudian ada 7 tembakan di rumah Kapolres ya, nembak rumah Kapolres itu. Gitu. Jadi dia dengan penuh kemarahan. Tapi setelah itu, setelah dia sadar,
mungkin dia siap untuk menyerahkan diri. Dengan catatan dia harus dijemput oleh Brimob, katanya gitu. Itulah kurang lebih kondisi yang lingkungan yang mungkin nanti juga ini diperhitungkan apa kira-kira motifnya itu, sehingga polisi akan melakukan tindakan dengan tepat apa yang harus dilakukan pada para pelaku ini. Baik, terima kasih Pak Haryanto. Nanti kita masih akan menunggu ya bagaimana hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Terima kasih juga kepada Bang Habib. Sehat dan sukses selalu.